Hello guys, jadi pada video kali ini kita akan melakukan unboxing sebuah paket ya. Nah, seperti yang kalian lihat di depan saya, ini saya sedang memegang paket. Tentu aja ini isinya adalah raket ya. Dan ini adalah raket yang di request oleh teman-teman penonton ya guys ya. Saya nggak tahu apa istimewanya, apa yang spesial dari raket ini ya. Karena ya beberapa ada yang komen minta di-reviewkan raket ini ya. Beberapa itu nggak satu dua guys ya, tapi ada beberapa ya lumayan banyak ya guys ya. Karena waktu saya nge-review raket A, ada yang komen minta di-reviewkan raket ini. Kemudian nge-review raket B, muncul lagi komen yang kurang lebih hampir sama, minta di-reviewkan raket ini. Video raket C, minta di-reviewkan raket ini. Sampai beberapa video ada yang komen minta di-reviewkan raket ini. Nggak tahu apa istimewanya, apa spesialnya sehingga raket ini kemudian menjadi salah satu yang banyak di-request ya. Kalau saya sekilas perhatikan dari marketplace, kemudian ada yang memang sudah nge-review raket ini, memang secara desain raketnya ini menarik, dan kemudian raket ini juga ada yang unik dan tidak biasa di raketnya ya. Mungkin ini yang menjadi kelebihan dan yang menjadi spesial dari raket ini ya. Oke, langsung aja kita mulai unboxing paketnya. Kita akan lihat raketnya apa, kita akan lihat untuk spek dan detail raketnya, dan seperti biasa kita akan melakukan pengukuran berat dan PP real untuk mengetahui karakter raketnya seperti apa ya. Dan ini sekaligus saya juga memesan beberapa barang. Nanti kita ngeliat bareng-bareng apa aja yang kita pesan ya guys. Oke, langsung aja kita unboxing paketnya guys. Oke guys, jadi sudah kita lepaskan ya guys ya paketnya dari dalam dos ini. Kayaknya sudah semua guys ya. Oke, jadi apa aja yang kita pesan ya, tentu aja kita memesan raket ya. Raket yang kita pesan adalah raket dari brand 100 guys ya. Dan kita juga memesan beberapa barang di sini. Saya memesan senar ya guys ya. Ada beberapa senar yang kita pesan di sini ya. Ini senar 100 600S, ini kemungkinan bonusan dari raketnya. Kita memesan Kizuna Z65 ya, dari Kizuna dengan ketebalan 0,65 ya, karena kemarin kita habis nge-review 100 JP65 magnet ya, yang kalau kita perhatikan harga dan ketebalannya itu sama dengan Kizuna Z65. Kita akan komparasikan ya. Kemarin ada juga yang request minta di-reviewkan ini guys ya, JP58 magnet ya, dengan ketebalan 0,58. Ini termasuk yang salah satu yang tertipis juga di dunia guys ya. Besok kita akan coba guys ya. Ini saya memesan ada dua guys ya. Nah, kemarin ada yang minta dikomparasikan senar 100 JP65 magnet dengan ini guys ya, Li-Ning N65 ya. Sebenarnya saya mau mengkomparasikan dengan yang Li-Ning nomor 1 karena secara harga ketebalannya ini sama ya, tapi nggak tahu kenapa banyak yang minta dikomparasikan dengan Li-Ning N65 yang secara harga sedikit lebih mahal ya. Tapi oke lah, kita akan penuhi permintaan para penonton ya guys ya. Oke, sekarang kita akan berfokus pada raketnya ya. Kita memesan raket 100 ya. Serinya apa? Ya, kita akan lihat. Serinya adalah T-Fusion guys ya. T-Fusion ya. T-Fusion berapa? Nah, ini dia. Kita lepaskan dulu dari covernya guys ya. Jadi dapat cover seperti ini, kain ya. Seri yang kita pesan adalah T-Fusion 500 Control ya. Nah, ini harganya hampir 500 ribuan ya. Ya 475.000 sampai 500 sekian ribu ya, tergantung paketan yang kalian ambil. Dan untuk raket ini ya, T-Fusion 500 itu ada 3 seri atau 3 varian ya. Ada kontrol seperti yang kita pesan ini, kemudian zoom kalau nggak salah, dan satu lagi itu attack ya. Tentu aja masing-masing memiliki perbedaan ya, terutama di kombinasi berat dan BP-nya ya, sehingga masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda guys ya. Oke, ini dia guys ya, 100 T-Fusion 500 Control guys ya. Oke, sekarang kita akan lihat raketnya seperti apa guys ya. Dan memang guys ya, ini dari desainnya memang 100 banget ya. Dan kemudian sekilas kalau yang saya perhatikan ya, tentu aja yang bikin menarik itu adanya, nggak tahu guys, ini namanya ada T-Fusion, mungkin kayak ada jendolan ini ya guys ya. Ini sebenarnya bukan hal yang baru guys ya, karena sebelumnya sudah pernah kita temui di raketnya brand Velet ya, yaitu TJ Power Control, TJ Power Speed, dan juga untuk seri high end-nya itu ada Woven TJ Power ya, seperti itu ya.
Oke, jadi ini bukan sesuatu yang baru guys ya, tapi kita akan lihat ya kira-kira performa dari raket ini seperti apa ya. Ya, tunggu kita pakai dulu guys ya. Sekarang kita akan lihat untuk penampakannya guys ya. Kita mulai dari cat desain dan finishingnya ya. Oke, untuk raket ini dari brand 100 biasanya mereka menawarkan lebih dari satu pilihan warna. Ini yang saya ambil warna kombinasi black dan juga red ya. Dominannya seperti itu ya, dan ini finishingnya dibuat matte atau doff ya. Dan untuk desainnya ini ada yang mengkilat-mengkilat gitu, jadi ini tentu aja menarik guys ya. Oke, kemudian kita ke bagian atasnya guys ya, seperti ini model framenya. Kalau kita bandingkan ya, ini kayaknya framenya standar guys ya. Oke, ini standar, nggak compact ya, nggak compact dengan jumlah grommet. Segala saya perhatikan ada 76 ya, nanti kalau salah saya ralat ya. Oke, kemudian ada grommet itu 4 buah di bagian bawah. Kemudian ini kalau saya perhatikan memang ada kemiripan ya dengan velg TJ Power ya, pokoknya TJ Power ya, seri itu ada kemiripan ya, karena di bagian framenya ini ya, batang framenya ini terutama bagian luar itu dia kayak ada gelombang-gelombang gitu ya, dan memang kalau saya perhatikan ini memang mirip dengan velg TJ Power ya guys ya, TJ Power ya, seperti itu ya. Kemudian ini frame shape-nya itu dia ada lancip-lancipnya gitu guys ya, ada lancip-lancipnya, jadi ya kurang lebih ya ini ada kemiripan lah dengan TJ Power itu tadi itu guys ya. Oke, kemudian keterangan yang bisa kita perhatikan di bagian oh ini guys, ada yang menarik juga di raket ini ya, dengan adanya grommet sambung di bagian atas ini ya guys ya. Adanya grommet sambung atau continuous grommet di bagian atas, tentu aja adanya ini itu bisa memberikan kestabilan guys ya. Bisa memberikan kestabilan karena model seperti ini juga pernah ada di raketnya Yonex Axaber ya, Axaber 11 Pro, kemudian Yonex Astrok 88D Pro generasi ketiga dan 88S Pro generasi ketiga juga ada seperti ininya ya. Oke, kemudian keterangannya bisa kita perhatikan, bisa kita lihat di bagian framenya ini ada muscle wingtron ya, kemudian ada aero wave ya, jadi memang bergelombang seperti itu ya bagian frame bagian luarnya guys ya. Untuk cekungan luar framenya ada di sini ya. Nah, di sini ya. Ini tengah agak ke bawah guys. Kemudian di sini ada keterangannya apa gitu ya, semacam teknologinya. Kemudian di sini nano frame system ya, semacam ya teknologinya seperti itu. Kemudian ini ada nano frame system lagi. Kemudian di sini ada control foam ya. Jadi kalau nggak salah saya pernah lihat di dalam frame-nya ini itu ada foamnya ya, ada foamnya. Tentu aja ini fungsinya untuk memberikan redaman getaran sehingga raketnya bisa menjadi lebih stabil lagi ya, seperti itu kegunaannya ya. Kemudian ini ada keterangannya high tension ya. Oke, di baliknya kurang lebih sama ya. Oke, kemudian kita ke bagian T-joint-nya. Nah, tentu aja yang menjadi daya tarik, yang menjadi istimewanya, yang menjadi spesialnya di raket ini itu ada di bagian T-joint-nya, yang memang dia ada jendul-jendulannya seperti itu guys ya. Jadi ya kalau kita perhatikan memang ada kemiripan dengan seri di brand velg ya, termasuk bagian frame ya, bagian frame dekat T-joint-nya itu dia seperti ada lekuan yang ya kalau kita perhatikan memang ada kemiripan itu tadi guys ya. Oke, kemudian di bagian dekat T-joint ini ada desainnya lumayan bagus juga ya. Kemudian di bagian shaftnya, oke, ini yang saya rasakan untuk stimulusnya ini terasa flex ya guys ya. Dari kalian mungkin akan merasakan ini flex, ada yang merasakan medium flex ya. Oke. Kemudian untuk keterangan yang bisa kita lihat di bagian shaftnya ini ada T-Fusion 500 Control ya, itu nama serinya. Kemudian Japan Matte Graphite, kemudian ada vapor shaft 6,8 mm, kemudian ada logo sama brand 100. Kemudian kita bisa lihat di sini ada Super Wave carbon fiber ya, itu materialnya. Kemudian hanya itu. Kemudian kita ke bagian konnya. Nah, ini udah model-model ala kayak EBK Plus seperti itu ya, kayak Yonex Astrok 100 game ya, dan sekelasnya ya. Oke, di bagian konnya ini kita bisa lihat ada logo PBSI, nama brandnya, kemudian di sini ada speknya, balance-nya 295, shaftnya termasuk fleksibel, tensionnya ini 32 sampai 34 lbs, jadi menjadi salah satu daya tarik ya guys ya. Kemudian untuk beratnya 82 plus minus berapa ini ya, nggak ada keterangannya, tapi dia masuk 4U ya tentu aja. Oke, itu. Kemudian grip size-nya seperti ini asik ya guys ya.
seperti grip size-nya Velvet lah ya. Oke, jadi ini asik banget menurut saya ya. Oke, kemudian di bagian konnya seperti ini guys ya. Bagian belakangnya ini ada motif karbon, ada logo sama nama brandnya guys ya, 100 Japan ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan lihat untuk berat dan BP realnya ya. Kalau dalam kondisi kosongan seperti ini ya, kalau kita perhatikan speknya, memang raketnya ini untuk kontrol ya. Tapi bisa juga ini nanti feelingnya allround sedikit ke power ya guys ya. Allround cenderung ke power ya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk berat real dari raket ini ya. Kalau sesuai dengan spek di sini 82 ya. Tapi biasanya ya bisa sama, bisa juga tidak ya guys ya. Oke, di sini 83, sekian gram. Jadi kalau dibulatkan ya 84 ya. Jadi lari 2 gram aja ya. Oke, nggak ada masalah. Kemudian kita akan perhatikan BP-nya ada di angka berapa ini guys ya. Kayaknya cenderung allround nih ya. Oke, kita perhatikan sudah di tengah. Kita tandai di sini. Set. Oke, dan untuk BP-nya ada di angka 297 guys ya. Jadi sedikit lari guys ya. Untuk berat lari 2, untuk BP juga lari 2 guys ya. Lah, kalau kita perhatikan untuk kombinasi berat dan BP-nya seperti itu, tentu aja ini raketnya prediksi saya ya allround cenderung ke power ya. Allround cenderung ke power ya. Dominan power ya, powernya juga akan lumayan kerasa guys ya, dan dengan dibantu stiffnessnya yang flex, tentu ini akan memberi generate power ya buat kalian yang pingin apa guys ya, nggak pingin terlalu boros tenaga, kemudian kalian yang powernya biasa-biasa aja tapi pingin smash yang kencang, tentu raket ini pasti akan bisa banyak membantu generate power kalian guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya review kita kali ini. Kita unboxing, kemudian kita review untuk T-Fusion 500 nya, baru sekedar spek dan detailnya guys ya. Dan untuk review pemakaiannya ditunggu aja. Rencananya kita akan pasangkan dengan channel apa, nanti saya akan pikir-pikir dulu guys ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Buat kalian sudah mencoba raket ini, boleh sharing pengalaman kalian. Kita jumpa lagi pada video yang lain. Salam sehat, salam olahraga.